Maka siapa yang mensirnakan rasa takut dan menjadikan aman di negeri kamu? Allah. Dan siapa yang mengentaskan kelaparan dari kamu? Allah. Kalau begitu, falyabudu rabb hadzal bait. Maka kalau begitu, wajib bagi kalian untuk mengesahkan Allah, pemilik dari Ka'bah. Maka syahidnya di sini bahwa tauhid ar-rububiyah jika ada pada seseorang mengilzamkan bagi dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dengan tauhid al-uluhiyah. Maka 3 tadi pendalilan ayat di Al-Quran. Adapun pendalilan ayat di dalam hadis, pendalilan kaidah ini di dalam hadis, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud. Di saat dikatakan ayudan bin a'dham, dosa apa yang paling besar? Qala antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak. Dosa apa yang paling besar? Dosa kamu menyekutukan Allah padahal kamu mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kamu. Maka di sini sama. Barang siapa yang menetapkan tauhid ar-rububiyah harus menetapkan tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan dosa apa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah antaj'alallaha niddan, di mana Allah kamu menjadikan tandingan-tandingan Allah baginya, dan kamu mengetahui bahwa Dia itu yang menciptakan kamu. Maka di sini poin pendalilannya sama. Kamu melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Maka di sini menunjukkan orang-orang yang melaksanakan kesyirikan kepada Allah, dia mengetahui tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan dia, namun dia melaksanakan peribadatan kepada Allah dan selainnya. Ini yang dinamakan dengan antaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan-tandingan. Niddan bermakna tandingan, seperti orang-orang yang melaksanakan peribadatan kepada Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus dan Ruhul Kudus, dan orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, beribadah kepada Allah dan kepada anaknya yakni Nabi Uzair. Maka ini jelas suatu kesyirikan, di mana mereka mengetahui Allah yang menciptakan dia, tetapi beribadah kepada Allah dan selainnya. Maka apa haknya Yesus Kristus untuk disembah? Apa haknya Jibril untuk disembah? Keduanya makhluk ciptaan Allah. Maka seharusnya menyembah hanya kepada Allah. Maka inilah dari waswas syaitan. Maka ya ibadallah, setelah kita mempelajari 2 kaidah ini dari pelajaran kemarin dan pelajaran hari ini, jelas bagi kita betapa permasalahan tauhid dan permasalahan syirik sangat jelas. Namun awas, jangan sekali-kali kalian mengatakan, wah pelajarannya tauhid lagi. Diulang permasalahan tauhid. Maka jangan bicara seperti itu, karena pelajaran tauhid memang pelajaran yang paling urgen dan pelajaran yang hukumnya wajib fardu ain. Dan kalau kita rujuk kepada kaum muslimin, orang awam yang ada di antara kita, maka permasalahan seperti ini masih sangat banyak tidak difahami. Berapa kita melihat orang-orang dengan bis-bis pariwisata mendatangi kuburan-kuburan wali-wali. Kalau hanya sekedar ziarah, maka ziarah ke kuburan siapa saja, kuburan orang tuanya. Namun di sini ziarah khusus ke kuburan wali-wali seperti di Pati, di Kudus,
dari sunan-sunan yang ada di masjid-masjid itu, maka mereka datang dari jauh, dari Bandung, dari Jakarta, dari Sumatera, dan yang lainnya, dengan bis-bis pariwisata yang banyak untuk mendatangi kuburan Sunan Kudus, kuburan Sunan demikian dan demikian, maka ngalap barokah dan seterusnya. Maka di sini hukumnya kesyirikan. Dan kalau di sini betapa banyak manusia yang masih dalam keadaan kejahilan atas kesyirikan dan tauhid. Maka oleh sebab itu kita sebagai dai ilallah harus terus menerus mendakwahkan tauhid, dan kita mengajari murid-murid kita, dan murid-murid kita mengajari manusia-manusia yang lain, dan kita mengajari manusia melalui YouTube, melalui media sosial, yang tujuannya juga barangkali ada dari mereka yang melihat YouTube ataupun melihat di Facebook tentang permasalahan ini. Alhasil kita hanya terus berusaha dan berusaha. Maka Allah yang menciptakan hamba-hambanya bermiliar-miliar, di antara mereka ada yang memahami tauhid dan di antara mereka tidak memahami tauhid, padahal mereka notabene kaum muslimin. Dan ini masih banyak. Maka jika kita yang hidup di majelis ilmu, pelajarannya kitab tauhid lagi, pelajarannya tauhid lagi. Namun bagi mereka orang-orang yang di sana tidak memahami itu sama sekali. Sehingga bagi mereka yang namanya tauhid dengan kesyirikan itu samar. Maka berapa dari mereka salat di shaf awal dari para bapak-bapak dan ibu-ibu, namun mereka ngalap barokah kepada wali-wali, kepada para habaib, maka dihapuskan dosa-dosanya, dihapuskan amalan-amalannya, dan keluar dari Islam di saat berdoa kepada selain Allah. Dan berapa banyak di antara mereka yang pergi ke dukun hanya sekedar permasalahan menanyakan dari perkara masa depan, atau menanyakan pengobatan atas anak dan istrinya, atau mengobati anaknya yang terkena jin. Maka akhirnya mereka, para dukun ini, meminta sembelihan, kufur, menyembelih untuk selain Allah. Disembelihlah ayam cemani, akhirnya keluarlah jin secara kontan. Yang tadinya orang ini kesurupan, setelah oleh dukun itu disembelihkan ayam cemani, maka sembuh total, keluar jinnya sesuai kesepakatan. Biar syirik dulu dia, setelah syirik baru dia keluar. Perjanjian dengan dukun dan perjanjian dengan jin-jin yang besar, bahwa si dukun ini hanya perantara mengajak manusia untuk berbuat syirik. Akhirnya yang datang ke pesisir dan melaksanakan si dukun ini kesyirikan sukses. Jadilah orang kota yang terpelajar ini menjadi melaksanakan kesyirikan dengan menyembelih ayam cemani. Kemudian setelah 2 bulan, 3 bulan, sengaja dimasukkan kembali dengan mudah. Kesurupan lagi. Dan kesurupannya level Z. Berjingkrak-jingkrak, kemudian teriak-teriak, biar cepat disembelihkan. Maka akhirnya dibawa lagi kepada dukun di pesisir. Maka di saat datang langsung sembelihkan lagi dari ayam cemani. Diberikan lagi kepada selain Allah. Untuk jin dan syaitan dicipratkan ke keningnya, darahnya hilang. Kemudian setelah itu yang tadinya radiusnya 3 bulan sekali mamsus ataupun kesurupan, sekarang 1,5 bulan sudah menyempit waktunya. Biar banyak melaksanakan kesyirikan lagi. Setelah 1,5 bulan kumat lagi. Lebih dahsyat lagi. Teriak-teriak dan menerjang-nerjang. Akhirnya dibawa lagi ke pesisir. Yang tadinya 3 bulan, radiusnya jadi, temporirinya jadi 1,5 bulan.
agar melaksanakan kesyirikan lagi. Terus kesyirikannya terus diperbaharui. Akhirnya datang ke dukun bawa 1 ayam cemani. Oh, sekarang tidak bisa. Harus 2 ayam cemani. Ayam cemani mungkin harganya 1,5 juta saya lihat di internet. Maka dia bawa 2. Beli lagi jadi 3 juta. Disembelih 2, selesai, hilang lagi. Seperti itu sampai kapan? Kesyirikan, tajdid, diperbaharui terus menerus sampai mati. Maka dia mati dalam keadaan kesyirikan, forever in hell, padahal KTP-nya muslim. Padahal dia juga sholat. Orang yang membeli cemani ini sholat. Dan si dukun ini pun ada yang sholat. Maka mereka mengelabui manusia, si dukun ini sholat. Agar ditampakkan kepada manusia bahwa dia seorang muslim. Namun pada hakikatnya sholatnya tanpa wudu. Salatnya dengan janabahnya. Dan tidak diketahui oleh orang lain bahwa dia bertoharoh. Maka itulah keadaan para dukun, para ahli tenung, ahli sihir. Maka mereka keluar dari Islam. Dan orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah juga keluar dari Islam. Maka syahid dari pelajaran yang telah kita berikan di atas, kaidah yang umum, sebelum masuk kepada kaidah yang pertama yang akan kita pelajari mungkin besok, sekarang sudah tidak ada waktu. 2 perkara. Pertama, barang siapa yang menetapkan tauhid al-uluhiyah, seperti alhamdulillah kita beribadah hanya kepada Allah saja, berarti di hatinya telah ada tauhid ar-rububiyah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, barang siapa yang menetapkan tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kita saja dan seterusnya, maka harus melaksanakan peribadatan diberikan hanya kepada Allah saja. Dan ini pendalilannya telah kami sebutkan. Dan orang-orang kufar Quraisy masuk kepada perkara ini, di mana mereka mengetahui Allah yang menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Namun mereka tidak masuk kepada Islam. Kenapa? Hanya menetapkan tauhid ar-rububiyah, tetapi mereka tidak mau masuk kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak mau melaksanakan peribadatan Allah yang satu. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan isi hati mereka, bahwa mereka memang politeisme, tidak mau monoteis, tidak mau tauhid. Di surat Shad Allah berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka wahai Muhammad, kamu mengajak kami kepada peribadatan Allah yang satu. Maka Allah itu mendengar dari semua permintaan makhluk-makhluknya. Inna hadza la syai'un ujab. Maka ini adalah perkara yang aneh wahai Muhammad. Aneh bagi mereka karena mereka la yaqdirullah qadra khalqihi. Bahwa mereka tidak mengetahui kedudukan Allah yang maha agung, maha mendengar, maha melihat. Sehingga mereka mengatakan Allah yang satu untuk semua hambanya yang meminta. Ini adalah perkara yang sangat aneh. Maka di dalam surat Shad ini menjadikan pendalilan kenapa mereka orang-orang kufar Quraisy tidak mau menyembah Allah yang satu, juga menyembah rob-rob yang lain, karena mereka terheran-heran kepada Nabi Muhammad yang menyembah kepada satu Allah yang mengetahui segalanya. Maka inilah yang kita berikan di pelajaran kita hari ini dari 2 kaidah yang umum, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada al-qaidah al-ula dari al-qawaidul arba'. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi